Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlupa juga salat Ustaz Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kelompok kepemilikan dalam Islam yang beranggotakan Roni Rian Syah Muksin, Muhammad Ihsan, dan saya sendiri, Sansan Abdul Malik, yang insya Allah akan menjelaskan tentang kepemilikan dalam Islam. Ya, next. Sebabnya adalah pengertian milkiyah, pembagian milkiyah dalam fikih Islam, dan karakteristik masing-masingnya. Pengertian milkiyah. Kepemilikan atau al-milk berasal dari bahasa Arab dari akar kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau al-milk ini biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fikih mendefinisikan bahwa hak milik sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harga tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasyarufkannya. Secara terminologi, definisi al-milk ini yang dikemukakan oleh para fuqaha, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi al-milk sebagai berikut. Hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Ayat tersebut merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat di atas pula menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Dan berikanlah kepada mereka harta atau milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Quran Surat An-Nur 33. Dari sinilah kita temukan bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menjandarkan kepada dirinya, di mana Allah SWT menyatakan, malillah, harta kekayaan milik Allah. Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Di mana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya, maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Ambillah dari harta-harta mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya, menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ia juga syahid. Dan siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Dan siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk penjelasan selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Akhuna Roni Rian Syah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sansan. Nah, kita masuk ke selanjutnya, pembagian milkiyah dalam Islam dan karakteristik masing-masing. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabani, ada 3 macam kepemilikan, yaitu
Yang pertama adalah kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, yaitu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan. Kepemilikan individu yaitu yang pertama, jadi kepemilikan seseorang itu bisa didapatkan dari yang pertama yaitu bekerja atau al-amal, kedua warisan, yang ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidupnya, kemudian yang keempat pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal. Terus yang kelima, harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan. Jadi ini yang pertama ini adalah kepemilikan individu yaitu perorangan ya. Jadi ada lima tadi yang setelah disebutkan, maka itu hak miliknya adalah hak milik individu masing-masing. Selanjutnya yang kedua, kepemilikan umum. Jadi ini bisa disebutkan hak milik orang banyak lah gitu. Hak milik umum. Itu adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, listrik, gas, batu bara, nuklir dan sebagainya, atau hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dan sebagainya. Dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dan sebagainya. Jadi maksud di sini yaitu kepemilikan orang banyak seperti jalan, kan jalan bukan milik pribadi melainkan milik punya orang banyak. Kemudian adapun kepemilikan negara yaitu hak milik dari negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah yaitu harta gonimah, rampasan perang, fai, khoroj, jizyah, seperlima harta dikas atau harta temuan, usur, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Penjelasan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh saudara Muhammad Hisan. Terima kasih. Ya, selanjutnya para ulama fikih membagi kepentingan kepada dua bentuk, yaitu satu, al-milk, al-tam, milik sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Ciri-cirinya diantaranya a. Sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna. B. Materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan itu. C. Pemiliknya tidak dibatasi waktu. D. Kepemilikannya tidak dapat digugurkan. Yang kedua, al-milk an-nakis atau kepemilikan tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Adapun ciri-cirinya adalah a. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya. B. Tidak boleh diwariskan. Dan C. Orang yang menggunakan manfaatnya wajib mengeluarkan biaya pemerintahan, pemeliharaan. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu
individu dan umum secara bersamaan. Masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing. Tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, banyak kepemilikan individu maupun umum mesti digunakan untuk kemaslahatan umum, karena hak milik pada prinsipnya datang dari Allah, sehingga mesti digunakan secara bertanggung jawab. Setiap individu berhak untuk mengembangkan kepemilikan pribadinya dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat Islam. Islam melarang umatnya bermalas-malasan sehingga menjadi miskin disebabkan sifat tersebut. Tetapi Islam juga tidak membenarkan cara mendapatkan kekayaan hanya dengan memodalkan uang tanpa melakukan usaha tertentu. Ada perbedaan hikmah disyariatkan kepemilikan dalam Islam, antara lain yang pertama itu terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindungnya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Dan yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Selanjutnya, ya mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.